Selamat malam saudaraku terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan kita malam ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami Tuhan bisa sampai saat ini dalam kondisi sehat. Kami telah melakukan semua aktivitas kami mulai pagi hingga saat ini. Semua berjalan dengan baik. Tuhan, saatnya kami sekarang untuk merenung, mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku terkasih, renungan hari ini kita ambil dari Injil Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saudaraku terkasih, akhir-akhir ini situasi sangat sulit sedang menjepit kita. Ini adalah situasi yang umum yang dialami dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan orang percaya. Situasi seperti ini bukan hanya menyerang secara psikis dengan mengganggu kondisi mental kejiwaan akibat banyak pikiran, depresi, merenung, melamun, dan berpikir keras mencari jalan keluar dari situasi yang sangat sulit ini. Tapi juga bisa menyerang secara fisik, bisa membuat imun kita lemah, bisa membuat fisik kita lemah karena kurang tidur, tidak selera makan, dan banyak pikiran yang menekan kita. Saudaraku terkasih, kita sedang menghadapi masalah situasi yang sangat sulit saat ini. Bukan hanya kita yang ada di Indonesia, melainkan orang-orang dari segala bangsa-bangsa di seluruh dunia, tidak terkecuali negara maju. Semua mengalami masalah yang saat ini kita alami juga. Di sektor ekonomi, sosial, budaya, di bagian medis dan kesehatan, semua terdampak. Dalam situasi yang sangat sulit seperti ini, semua orang berusaha untuk mencari jalan keluar. Masing-masing berusaha keras agar bisa survive dari situasi yang sangat menyulitkan ini. Akan tetapi saudaraku, jika kita mau jujur dengan diri kita sendiri, tidak ada pengalaman hidup sehebat apapun yang kita miliki yang dapat kita terapkan untuk keluar dari keadaan yang menekan ini. Karena ini mungkin terjadi saat kita baru kali ini. Dalam hidup kita baru ini pengalaman kita terjadi. Memang pernah pengalaman ini dialami oleh generasi terdahulu kita berabad-abad yang lalu. Mereka pernah juga mengalami serangan virus semacam ini. Pandemi COVID-19 ini telah membawa banyak orang tersadar kembali bahwa ada pribadi yang maha dahsyat, yang kuasanya jauh melampaui manusia atau apapun di bumi ini. Dia adalah pribadi yang dapat menolong kita dari kesulitan. Pribadi itu adalah Tuhan Allah Tritunggal, yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus yang menebus, menyelamatkan, memberikan teladan hidup, juga mengikuti kehendak Allah. Juga melalui pribadi Roh Kudus, penghibur, penolong, yang menuntun kita pada seluruh kebenaran, yang mengajar kita hari lepas hari. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa terkoneksi dengan Dia yang memberikan kehidupan bagi kita? Jawabannya adalah hanya dengan berdoa, karena Dia hanya sejauh doa. Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana berdoa.
Seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 5 sampai 13. Bisa saudara baca di Alkitab saudara. Dan Roh Kudus memampukan kita untuk berdoa. Seperti juga tertulis dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudaraku terkasih, saat ini juga kita melihat ada sebuah program yang terlaksana dengan baik semenjak pandemi ini melanda. Ada begitu banyak kegiatan-kegiatan ibadah dan doa yang kita jumpai melalui media sosial seperti YouTube, Facebook, Instagram, melalui Zoom, dan melalui aplikasi yang lainnya. Hal ini bisa terlaksana dengan baik, tapi tetap kita doakan saudara supaya ini akan berjalan dengan lancar, karena masih banyak gereja atau rumah ibadah yang belum bisa melakukan ibadah 100%. Kita doakan semua akan bisa berjalan dengan baik dalam waktu yang dekat ini, karena kita hanya bisa berdoa. Akan tetapi saudaraku, ada sebuah survei yang mengatakan bahwa 83,8% gereja mengikuti gerakan doa bersama lintas gereja tanpa memandang denominasi dan aliran. Ini sebuah hal yang mustahil terjadi di masa normal sebelum corona ini. Karena biasanya gereja jarang berdoa bersama lintas gereja. Selalu mengatakan gereja saya paling benar, paham kami yang paling benar, aliran kami yang paling benar. Tetapi saudaraku terkasih, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ada sebuah kekuatan yang menyatukan kita semua. Semua gereja mengikuti gerakan doa bersama lintas gereja tanpa memandang denominasi dan aliran. Ini merupakan sebuah berkat di dalam pandemi ini, atau sering disebut dengan istilah blessing in disguise. Tentunya banyak orang percaya mengikuti gerakan doa lintas gereja ini. Akan tetapi saudaraku, banyak yang perlu kita perbaiki dalam hal kita berdoa. Satu hal yang perlu kita ingat dalam berdoa adalah jangan kita jadikan doa sebagai pelarian dalam pengertian yang negatif. Kita berdoa hanya untuk mengisi waktu luang. Kita berdoa hanya tidak ada pekerjaan lain, sehingga kita berdoa dengan kurang sungguh-sungguh. Saudaraku terkasih, jika kita dalam keadaan yang terjepit oleh situasi yang sangat sulit, kita tidak tahu harus berbuat apa, doa adalah jawaban. Dengan berdoa, kita sedang berlari ke arah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Seperti tertulis dalam Amsal 18 ayat 10. Dengan berdoa, kita membuka komunikasi dengan Raja di atas segala raja. Kita memperoleh akses langsung kepada Dia yang peduli dan mengasihi kita. Kita mempunyai akses kepada Dia yang mempunyai semua kehidupan dalam dunia ini. Saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan benar. Tidak perlu doa yang terlalu panjang, tidak perlu doa yang bertele-tele, tetapi doa yang lahir dari hati kita sendiri, dari hati kita yang paling dalam, ketika kita menyadari bahwa ada Tuhan di atas segala Tuhan. Kita harus berdoa dengan melalui hati yang paling dalam. Ucapkan doamu dengan singkat, tetapi sangat ingin bertemu dengan Tuhan melalui doa. Itulah doa yang sesungguhnya. Saudaraku terkasih, tetaplah berdoa, sebab doa adalah jawaban atas situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi.
Doa adalah senjata ampuh mengalahkan musuh dalam bentuk apapun, masalah atau pencobaan. Doa mampu mengantarkan hati Tuhan sehingga Ia bertindak memberikan pertolongan dan menyembuhkan segala macam penyakit yang kita alami atau masalah-masalah yang lain yang kita hadapi saat ini. Supaya doa kita berkuasa dan mendatangkan kekuatan, kuncinya adalah kita harus dalam posisi benar di hadapan Tuhan. Dosa kita harus dibereskan, karena dosa adalah penghalang utama doa sampai ke hadirat Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita kutip dari Yesaya 59 ayat 1-2. Demikian bunyinya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Amsal 15 ayat 29. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang mengatakan, ketika kami lemah, ketika kami terjepit, supaya kami datang kepadamu melalui doa yang kami ucapkan dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, ajari kami supaya kami mampu berdoa, supaya kami mampu berkomunikasi langsung dengan-Mu, supaya kami tidak mengandalkan kekuatan apapun di dunia ini selain kekuatan daripada-Mu. Untuk itu Tuhan, sebentar kami akan istirahat dari pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan, ajari kami, mampukan kami melewati masalah-masalah dalam kehidupan kami, terutama Tuhan, masalah pandemi Corona yang melanda bumi ini saat ini. Hadirlah Engkau Tuhan, menguatkan kami melalui doa-doa yang kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.